Kami hadirkan informasi politik di segmen ini, Saudara. Pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mulai memanas. Jakarta menjadi salah satu wilayah yang paling disorot publik. Sejumlah nama tokoh bermunculan di permukaan, bahkan sudah ada yang mendeklarasikan diri. Sebut saja Anies Baswedan yang tak sampai 2 bulan usai dinyatakan kalah dalam pemilihan presiden 2024 mengaku siap untuk kembali bersaing dalam pilkada atau pemilihan kepala daerah. Anies sudah deklarasi meski belum punya partai pengusung. Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu mungkin saja akan melawan Ridwan Kamil yang juga digadang-gadang untuk maju di pilkada Jakarta. Kalau kita bicara soal Ridwan Kamil, nama politisi Partai Golkar itu kini mulai santer sebagai kandidat yang kemungkinan akan maju di pemilihan gubernur Jakarta. Langkah RK ke Jakarta menuai perhatian publik. Tentu saja lantaran selama ini RK ini lekat dengan Jawa Barat. Mengingat ia ini merupakan mantan gubernur Jawa Barat dan juga pernah menjabat sebagai wali kota Bandung. Namun sejak Februari 2024 RK kemudian menjadi perbincangan seputar pilkada Jakarta. Antara lain karena adanya baliho dengan gambar RK yang bertuliskan OTW Jakarta. Meski kemudian RK menjelaskan bahwa itu adalah baliho untuk pemasaran produk perawatan wajah. Tapi ya tetap saja sosoknya sudah mulai lekat dalam obrolan wacana Pilgub Jakarta. RK sendiri sebetulnya telah mendapat golden ticket atau tiket emas untuk berlaga di Pilkada Jawa Barat, baik dari Golkar ataupun dari Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Doli Kurnia Tanjung mengatakan bahwa Ridwan Kamil lebih berpotensi besar bisa menang di Pilkada Jawa Barat. Sedangkan soal keyakinan Gerindra dan PAN bahwa Ridwan Kamil ini akan menang di Jakarta perlu kajian berdasarkan survei lanjutan yang akan dilakukan di bulan Juli nanti. Partai Gerindra termasuk yang getol menginginkan Ridwan Kamil maju dalam Pilkada Jakarta. Selain Gerindra, anggota Koalisi Indonesia Maju lainnya yakni PAN dan Demokrat juga punya pendapat yang sama. Menyikapi hal ini, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga mempertimbangkan nama RK ke Jakarta. Selain itu, pertimbangan Presiden Joko Widodo pun disebut-sebut tidak lepas dalam konsolidasi partai-partai untuk menentukan calon yang potensial untuk meraih kursi nomor 1 di sini di Jakarta. Ya Gerindra kan ingin menang di Jakarta ya, salah satu tokoh yang menurut kami punya potensi yang besar untuk bisa mengalahkan Mas Anies ya Kang Emil. Jadi nggak salah saya kira kalau Gerindra mengusulkan atau mengusung Kang Emil untuk Pilkada DKI. Dan saya punya optimisme Kang Emil punya prestasi besar di Jawa Barat yang juga bisa dibuat ya di DKI Jakarta ke depan. Di Golkar udah ada namanya siapa aja bakal di DKI? DKI masih kita cari. Oh, berarti di DKI bukan di Jawa Barat? Jawa Barat sedang di sana. Kalau untuk ke pasar Koalisi Indonesia. Saudara, Ridwan Kamil sangat untuk gubernur 2022 ini rencananya sendiri sudah partai pengusungnya dalam bursa. Nama Anies sendiri sudah masuk dalam kandidat rekomendasi baik dari PKB, PKS, bahkan PDI Perjuangan dan juga Nasdem. Tapi masih harus bersaing dengan nama-nama lain yang juga mencuat di internal masing-masing partai ini. Itu ada awal dan ada akhir. Setelah selesai, masing-masing kembali kepada tugas masing-masing. Nah, saya bertugas di Jakarta. Ketika tugas di Jakarta, 1 periode saya sudah kerjakan. Sesudah selesai proses Pilpres, saya kembali kepada posisi semula. Sebagai apa? Sebagai gubernur yang sudah menyelesaikan 1 periode dan ada pilkada periode berikutnya. Jika saja pilkada itu di jadwal yang sama di tahun 2022,
maka mungkin saya sudah berada di proses pilkada tahun 2022. Pernah memimpin Jakarta dengan dukungan dari Partai Gerindra pada Pilkada 2017. Namun, hubungan Anies dengan Gerindra mulai renggang saat pemilihan Presiden 2024, di mana Anies sebagai capres yang diusung oleh Nasdem, PKB, dan PKS melawan capres Prabowo Subianto kala itu yang tak lain adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Keretakan hubungan ini bahkan terlihat saat debat calon presiden. Apakah mungkin ada luka lama yang membuat Gerindra kemudian menyiapkan Ridwan Kamil untuk melawan Anies, selain juga untuk mempertahankan koalisi Indonesia Maju? Itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Nah itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima Mas Anies kasih. gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Titik terang untuk Anies bisa maju dalam Pilkada Jakarta antara lain adalah muncul dari Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PKB Jakarta yang telah melakukan deklarasi untuk mengusung Anies Baswedan. Namun, di tingkat Dewan Pimpinan Pusat PKB bilang belum ada keputusan untuk mengusung Anies maju di Pilkada Jakarta. PKB masih menimbang soal peluang Anies. Dan Anies pun harus mengikuti uji kepatutan dan kelayakan terlebih dahulu. Selain PKB ada Nasdem, PKS, dan PD Perjuangan yang dikabarkan juga tertarik pada sosok Anies Baswedan untuk bersaing dalam Pilkada Jakarta mendatang. Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Anies sudah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PKS DKI Jakarta. Sementara Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga tak menampik jika memang Anies sosok yang menarik untuk dipertimbangkan dalam pengusungan di Pilgub Jakarta. DPW sudah melakukan DPW, jadi kan. Nah, apakah nanti akan di DPP akan dilakukan lagi? Nanti akan sangat tergantung dengan keputusan DPP. Ya, di tingkat kabupaten kota berjalan, sudah berjalan dan kami, nah karenanya mereka seperti tadi untuk Jakarta misalnya, kan DPW DKI sudah melakukan kajian itu dan kemudian sudah mengusulkan ke DPP, semacam itu. Jadi yang lain-lain juga akan demikian polanya. Nanti kami di DPP akan merapat, kami panggil lagi kawan-kawan dari DPP atau DPD. Nanti kami akan menanyakan, mengkonfirmasi yang mereka putuskan sudah baik, benar, tidak ada masalah, tidak ada catatan hukum, tidak ada catatan moral, integritasnya bagus, kemudian profesionalitasnya bagus, diterima oleh masyarakat, begitu. Ya harus realistis bagaimana melihat situasi di lapangan karena setiap daerah itu wilayahnya itu berbeda-beda. Ini kira-kira peluangnya ada di wilayah mana? Ya. Nama Pak Anies juga katanya tertarik juga ya Pak? Iya. Menarik juga Pak Anies. Okay. Menanggapi nama Anies Baswedan masuk dalam kandidat calon gubernur Jakarta, politisi PDIP Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyebut bahwa PDIP merupakan partai yang demokratis. PDIP juga dinilai akan mempertimbangkan usulan-usulan yang masuk, meski kemudian masih harus menjalani sejumlah proses lagi untuk nantinya bisa benar-benar dicalonkan. Sementara politisi PDIP Ganjar Pranowo mengakui bahwa nama Anies masih dalam proses negosiasi untuk diusung partainya dalam Pilkada DKI Jakarta. PDIP disebut terbuka dalam proses perekrutan calon kepala daerah sehingga memungkinkan calon yang diusung berasal dari dalam maupun luar partai. Sebenarnya setiap mau pilkada, rekrutmen di PDI Perjuangan terbuka. Ada disiapkan kader sendiri, ada biasanya yang non-kader juga mendaftar. Di Jawa Tengah juga sama. Biasanya di provinsi-provinsi besar begitu ada banyak yang berminat. Tentu pasti akan melalui proses. Satu rekrutmen mereka mendaftar, nanti proses seleksi. Tapi kalau sosok Pak Anies sendiri, kira-kira menurut Pak Ganjar cocok dengan PDIP Pak?
Itu yang mesti diobrolkan gitu, mesti diobrolkan. Dan mudah-mudahan ya bisa bernegosiasi. Tapi seandainya tidak cocok, menurut saya juga tidak dipaksakan. Dan inilah yang disampaikan Ahok saat ditanya soal pencalonan Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta. Ahok bilang DPD PDIP mengusulkan 10 nama ke DPP PDI Perjuangan dan bukan hanya nama Anies Baswedan saja. Sementara menurut pengamat politik Adi Prayitno, secara internal Partai Golkar termasuk Ridwan Kamil, elektabilitas maupun perhitungan secara rasional majunya Ridwan Kamil diperlukan. Apakah bisa mengalahkan sosok Anies Baswedan yang memiliki elektabilitas tinggi di Jakarta? Di sisi lain, RK juga dinilai akan melepaskan peluang besar untuk menang di Jawa Barat. Data-data survei bahwa Ridwan Kamil jauh lebih memungkinkan memenangkan pertarungan di Jawa Barat ketimbang di Jakarta misalnya. Di Jakarta tentu Ridwan Kamil bukan hanya butuh kerja keras, tapi melawan Anies Baswedan yang notabene-nya adalah mantan gubernur petahana bukan perkara gampang, apalagi per hari ini elektabilitas Anies itu kan paling menjulang dan paling luar biasa. Jadi dalam konteks inilah sepertinya partai-partai di KIM itu belum solid pada satu nama, khususnya Ridwan Kamil. Saudara, Jakarta kerap kali menjadi magnet para tokoh politik untuk membuktikan diri. Menjadi orang nomor 1 di Jakarta tentunya jadi incaran banyak pihak. Apakah Ridwan Kamil ataupun Anies Baswedan atau bahkan bisa jadi tokoh lainnya yang nanti memimpin Jakarta 5 tahun ke depan? Hingga kini semua masih punya potensi. Semakin menarik melihat pergerakan para tokoh politik memperebutkan kursi nomor 1 di Jakarta. Dan semoga bisa membawa Jakarta untuk lebih baik lagi. Kami akan kembali dengan informasi, saudara, mengenai seorang perempuan yang terpental hingga jatuh dari lantai 3 saat berolahraga.